Halo semua, selamat datang di channel kami. Kita akan menyelami rahasia-rahasia tersembunyi dalam sejarah, menggali fakta unik menarik, sekaligus membahas momen-momen terbaik di masa lampau. Kisah Pandawa yaitu 5 saudara pria dalam cerita Mahabharata, yakni Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Mereka adalah tokoh sentral dalam konflik epik antara Pandawa dan Kurawa yang mengarah pada perang besar di Kurukshetra. Kali ini aku akan membahas tokoh Bima. Siapa sih yang gak kenal dengan Bima? Bima yang juga dikenal sebagai Werkudara adalah salah satu tokoh protagonis dalam Wiracarita Mahabharata. Ia merupakan putra Kunti dan dikenal sebagai tokoh Pandawa yang terkenal bersifat gagah berani, teguh, tabah, patuh, jujur, dan bijaksana, serta menganggap semua orang sama derajatnya sehingga dia digambarkan tidak pernah menggunakan bahasa halus ataupun duduk di depan lawan bicaranya. Namun sebenarnya Bima memiliki hati yang lembut dan ulas asih. Di antara Pandawa, dia berada di urutan kedua dari 5 bersaudara. Kelahiran Bima terjadi ketika Kunti berseru kepada Bayu, sang dewa angin. Dari hubungan Kunti dengan Dewa Bayu lahirlah Bima. Atas anugerah dari Dewa Bayu, Bima menjadi orang yang paling kuat dan penuh dengan kasih sayang. Saudara seayahnya yang juga titisan Dewa Bayu ialah Hanoman, yang sangat terkenal dalam cerita Ramayana. Kekuatan Bima terlihat dari dini. Dia tidak ada tandingannya di antara anak-anak sebayanya. Kekuatan tersebut sering dipakai untuk menjahili para sepupunya, yaitu Kurawa. Namun Duryudana, salah satu Kurawa, sangat benci dengan sifat Bima yang selalu jahil. Kebencian tersebut berkembang menjadi niat untuk membunuh Bima. Bima pernah diberi racun melalui makanan dan minuman yang dihidangkan oleh Duryudana, lalu ditenggelamkan ke dasar sungai. Bima yang pingsan dan tenggelam ke dasar sungai yang penuh dengan ular, hingga seluruh tubuh Bima digigit oleh ular-ular tersebut. Namun ajaibnya, racun semua ular itu justru menjadi penangkal dari racun yang diberikan oleh Duryudana. Bima yang masih belum sadarkan diri semakin tenggelam ke dasar dan masuk ke kerajaan ular yang dipimpin oleh Raja Ular Wasuki. Setelah sadar, Bima justru diberi semangkuk ramuan oleh Raja Ular Wasuki karena kekagumannya terhadap putra Pandu itu yang mampu menahan racun ribuan ular anak buahnya. Ramuan itu pun memiliki khasiat memberikan kekuatan ribuan gajah sehingga kekuatannya semakin berlipat ganda. Bima dan saudara-saudaranya dididik dan dilatih dalam bidang pertarungan oleh Guru Drona. Sementara dalam mempelajari senjata, Bima lebih memusatkan perhatiannya untuk menguasai ilmu menggunakan gada. Karena itu dia dikenal sebagai Ksatria Gada, yang juga menjadi salah satu murid terbaik dari Guru Balarama. Dalam pencarian jati dirinya, Bima sering diberi tugas oleh gurunya yang terasa mustahil untuk dikerjakan, seperti mencari kayu, gung susu hing angin, dan air banyu Prawitasari, yang akhirnya membawa Bima bertemu dengan Dewa Ruci. Bima setia pada satu sikap, yaitu tidak suka berbasa-basi, tak pernah bersikap mendua, serta tidak pernah menjilat ludahnya sendiri. Nama Bima dalam bahasa Sanskerta artinya kurang lebih adalah hebat, dahsyat, mengerikan. Nama julukan yang lain adalah Werkudara yang merujuk pada kegemarannya makan yang secara harfiah berarti perut serigala. Selain menguasai ilmu gada yang diwarisi dari Guru Balarama, Bima juga memiliki senjata yang menyatu dalam tubuhnya, yaitu kuku Pacanaka yang didapatkan dari Gajah Setusena. Gajah Setusena adalah anak dari Gajah Setubanda, salah satu hewan kelangenan dari Dewa Indra, yang membantu kelahiran Bima dari bungkusnya dengan merobek bungkus lahir Bima dengan gading saktinya. Namun ketika bungkusan itu berhasil dirobek oleh Gajah Setusena, Bima yang masih bayi dari dalam bungkusan itu justru merasa terancam dan menangkap lalu mematahkan gading tersebut. Lalu secara ajaib patahan gading tersebut justru menyatu dengan tangan Bima dan menjadi pusakanya. Di masa mudanya, Bima pernah bertarung dengan Raja Hidimba, raja para raksasa dari kerajaan Hidimbawana. Bima berhasil memenangkan pertarungan dan membunuh Raja Hidimba, namun akhirnya Bima harus menikah dengan adik dari Raja Hidimba, yaitu Hidimbi atau Arimbi. Karena tidak ada yang meneruskan kepemimpinan dari kerajaan Hidimbawana. Kelak dari pernikahan itu, Bima dikaruniai seorang anak yang diberi nama Gatotkaca yang secara kekuatan dan watak tidak jauh dari ayahnya.
Beberapa saudara seayah dari Gatotkaca yang banyak dikenal adalah Antareja dan Antasena. Hasil pernikahannya dengan Dewi Nagagini, yaitu Dewi Ular putri Batara Antaboga dan Dewi Urang Ayu putri Batara Baruna. Dalam perang Baratayuda di Kurusetra, Bima berperan sebagai panglima perang tentara Pandawa. Dalam peperangan, musuh abadi dari Bima adalah Duryudana, kakak tertua dari Kurawa yang juga salah satu murid dari guru Balarama. Pada hari terakhir Baratayuda, setelah dia berhasil membunuh ke-99 Kurawa, Bima bertarung melawan Duryudana dengan menggunakan senjata gada. Pertarungan berlangsung dengan sengit dan lama, sampai akhirnya Krishna mengingatkan Bima secara tidak langsung bahwa ia telah bersumpah akan mematahkan paha Duryudana. Seketika Bima mengayunkan gadanya ke arah paha Duryudana. Setelah pahanya diremukkan, jatuh ke tanah dan beberapa lama kemudian ia mati. Balarama marah hingga ingin membunuh Bima, tetapi ditenangkan Krishna karena Bima hanya ingin menjalankan sumpahnya. Di akhir kisah hidupnya diceritakan bahwa Bima gugur di pegunungan bersama keempat saudaranya setelah Baratayuda berakhir. Dikisahkan dalam jilid ke-18 Mahabharata yang berjudul Mahaprastanika Parwa. Meskipun kuat dan garang di medan perang, Bima sebenarnya memiliki hati yang lembut dan penuh kasih sayang. Dengan penuh keberanian dan kekuatannya, Bima sang panglima perang dalam Mahabharata melangkah maju menghadapi takdirnya. Dengan gadanya yang kokoh dan tekad yang bulat, ia menempuh perjalanan hidupnya dengan keberanian dan pengabdian. Meskipun terhimpit dalam pertarungan sengit, Bima menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Dalam kesimpulan ceritanya, keberanian dan ketangguhannya menjadi cahaya yang menginspirasi, meninggalkan warisan keabadian bagi generasi yang mengikuti. Terima kasih sudah klik video kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen jika Anda menikmati konten ini. Sampai jumpa di video berikutnya.